Shalom, kembali lagi bersama kami di Narwastu 20 Minute. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang happy hypoxia. Wow, ini pembahasan kita kali ini nih sungguh-sungguh menarik. Karena apa? Karena sudah tidak terasa kita sudah memasuki 7 bulan ya, negara kita memasuki era yang namanya pandemi COVID-19, yang sudah dalam beberapa bulan lalu juga Presiden sempat mengumumkan kita masuk dalam yang namanya new normal. Nah, beberapa waktu yang lalu ini ya, khususnya di Pontianak itu terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Nah, apa yang terjadi? Kalau dari Stella sendiri, kira-kira bagaimana Stella tentang COVID yang perkembangannya sedang terjadi saat ini? Kalau saya secara pribadi sih agak takut, Wah. Iya, agak takut karena saya kan mengajar juga, jadi saya harus kunjungan ke anak-anak murid, gitu kan. Jadi kalau mendengar bahwa COVID sekarang meningkat, tentunya itu menimbulkan rasa ketakutan pada diri saya sendiri. Kalau Bang Yodi sendiri gimana nih? Bang Yodi kan juga ngajar kan? Ya, saya juga ngajar ya. Iya. Walaupun kami mengajar secara online, tetapi ketika saya harus interaksi dengan orang lain di luar, saya juga merasa was-was. Kita merasa ada kekhawatiran, kira-kira aman nggak ya ketika saya keluar dari rumah. Nah, untuk itu pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah berkecimpung di dunia kesehatan cukup lama, yaitu Dr. Pirsopa, Ibu Gembala dari GPD Narwastu. Selamat malam Tante. Selamat malam. Ada saudara Yogi dan juga saudara Stella, dan semua yang menyaksikan tayangan ini di rumah. Salam sehat semua buat kita semua. Oke, gimana nih kegiatannya selama di masa pandemi sekarang ini? Kegiatan seperti biasa, ya pekerjaan sehari-hari, layanan, tetap harus berjalan seperti biasa. Oke Tante, jadi topik kita malam hari ini membahas tentang happy hypoxia. Jadi sebelumnya kita ingin mendengar dulu pendapat dari Tante. Bagaimana sih menurut Tante sebagai seorang tenaga medis ya, melihat kasus COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat ini? Ya, dari informasi yang kita terima ya, media sosial ya, dan semua pemberitaan menyampaikan bahwa kasus baru terus meningkat ya, terus bertambah. Dan menurut kesimpulan saya, hal itu memang selayaknya terjadi ya, di dalam kondisi pandemi gitu. Dan itu menyatakan bahwa pandemi ini belum berakhir, maksudnya masih terus berlangsung ya. Dan itu disimpulkan dari penemuan kasus baru. Jadi bukan hanya yang sudah terkonfirmasi, tetapi dan maksudnya angka kesembuhan dan juga yang meninggal. Tapi yang kita ini kan adalah penambahan kasus baru ya. Itulah yang menyatakan bahwa ini masih terus berlanjut keadaan seperti ini. Ya, tapi secara jujur untuk sekarang ini saya tidak mengikuti lebih detail ya, berapa angka kasus baru ya, angka yang sudah mengalami kesembuhan ataupun yang meninggal ya. Mungkin pada awal-awal pandemi ini saya mengikuti ya bagaimana kenaikan itu, tetapi akhir-akhir ini saya sudah tidak lagi yang mengikuti secara detail. Ya, ada satu ini juga ya, pertimbangan bagi saya pribadi gitu, sehingga saya tidak mau mengikuti kelanjutan, maksudnya informasi tentang peningkatan kasus-kasus baru ini. Ya, saya ada dapat informasi juga, mungkin suatu pendapat yang cukup positif. Jadi ada pendapat yang menyatakan bahwa berarti kalau kasus itu terkonfirmasi meningkat, berarti
uji yang dilakukan itu semakin efektif. Berarti pengujian yang dilakukan itu semakin banyak, sampelnya semakin banyak, berarti itu pengujiannya jadi efektif. Apakah itu bisa dijadikan informasi yang valid? Kalau dari yang saya dapatkan ya, informasi dari sumber referensi yang saya dapatkan ya, itu tidak bisa dijadikan patokan ya, maksudnya dari hasil tes konfirmasi tersebut kita tahu bersama bahwa berasal dari pemeriksaan yang disebut PCR ya, dan itu menentukan bahwa itu orang tersebut terkonfirmasi positif, artinya dia terdiagnosis COVID-19 ya. Banyak yang kenapa saya katakan tidak bisa dijadikan patokan, sebab namanya pemeriksaan alat ya, ada hal-hal yang mempengaruhi gitu. Jadi bisa saja dia sebenarnya adalah positif palsu, jadi bukan yang positif sesungguhnya gitu. Karena ada beberapa keadaan yang mempengaruhi hal itu. Jadi dan kalau yang berdasarkan yang saya dapatkan referensi dari luar, bahwa pemeriksaan PCR tidak bisa dijadikan patokan bahwa orang tersebut memang betul-betul terdiagnosis COVID-19. Karena apa saya katakan demikian, dari hasil apa yang saya dapatkan informasi tersebut itu tidak memenuhi kriteria apa yang disebut postulat Koch, tetapi mungkin saya tidak bisa jelaskan di sini ya, itu dari bahasa medis sendiri gitu. Demikian. Nah, kemudian gejala-gejala yang ditimbulkan dari COVID ini sendiri kan ada demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Kemudian baru-baru ini ada muncul istilah yaitu happy hipoksia. Menurut Ibu Mala sendiri bagaimana itu? Happy hipoksia itu apa sih sebenarnya? Ya, happy hipoksia ini muncul ya, istilah ini sejak mulainya wabah COVID-19 ini ya, dari kasus yang di Wuhan tersebut. Jadi sudah ada kondisi ini dan terus diteliti ya, kenapa bisa menyebabkan terjadinya happy hipoksia. Mungkin saya perlu jelaskan dulu apa itu happy hipoksia ya. Happy hipoksia itu merupakan nama lainnya adalah silent hipoksia. Kalau kata silent mungkin bisa diterjemahkan suatu keadaan hipoksia ya, tapi tersembunyi ya. Jadi tidak kelihatan gitu. Nah, jadi apa itu hipoksia sendiri? Hipoksia adalah satu keadaan di mana kadar oksigen di dalam darah itu menurun dari yang seharusnya ya. Jadi kalau happy hipoksia itu suatu keadaan atau kondisi pada pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini, di mana sebenarnya kadar oksigen di dalam jaringan atau dalam darah itu sudah turun, tetapi orang tersebut tidak menimbulkan gejala yang seharusnya dia kekurangan oksigen di dalam darahnya. Misalnya adalah sesak yang seharusnya timbul ya. Jadi orang tersebut tidak menimbulkan gejala sesak, tidak ada dirasakan gejala sesak. Itu padahal kalau dilakukan pemeriksaan kadar oksigen, yaitu dengan suatu alat ya di dalam darahnya, itu sudah menurun yang tidak di bawah normal gitu ya. Kalau yang seharusnya adalah 95-100% kadar oksigen, tetapi itu dia sudah di bawah 90% gitu. Tapi orang tersebut tidak menimbulkan gejala yang seharusnya, misalnya seperti sesak. Itu sebenarnya istilah happy hipoksia. Nah, kemudian
Tadi kan dibilang happy hipoksia sama dengan silent hipoksia. Ya. Nah, dari kemarin saya penasaran, kenapa bisa sampai dia akhirnya diberikan nama atau diberikan istilah happy? Gitu. Apakah yang menemukan sedang dalam keadaan happy? Gitu. Menghibur diri kita menghibur diri. Karena saya searching juga, gitu, tapi nggak ketemu gitu. Kenapa bisa sampai dikasih nama happy? Oke, mungkin ini bisa menjadi satu kesimpulan ya, bahwa yang seharusnya kan orang yang mengalami hipoksia ini dia menampilkan atau memperlihatkan gejala sesak ya. Tetapi pada orang yang mengalami happy hipoksia ini dia tidak sama sekali menampilkan sesak, dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa gitu loh. Jadi kan mungkin itu disimpulkan bahwa dia ya happy gitu, bisa melakukan aktivitas tanpa ada gangguan di dalam paru-parunya, di dalam pernafasannya yang mengganggu aktivitas dia gitu. Berarti orang tidak tahu ketika dia mengalami happy hipoksia itu. Iya, jadi sebenarnya itu yang bisa membahayakan dia, karena dia tidak menyadari bahwa sebenarnya di dalam darahnya kadar oksigen itu sudah turun, dan itu akan tiba pada saat dimana yang saya sebut tadi membahayakan ya, dia akan menimbulkan kerusakan di beberapa organ dalam tubuh kita, misalnya jantung ya, sel-sel otak gitu, dan ginjal dan beberapa organ yang memang betul-betul membutuhkan aliran oksigen yang optimal. Jadi kan kemarin juga kami di tempat saya bekerja itu ada karyawan juga yang sehat-sehat. Kita kemarinnya masih ketawa-ketawa gitu kan, masih ketemu. Pagi-pagi kita dengan kabar sudah dipanggil Tuhan. Lalu kita ada yang pagi-pagi juga nonton TV, ada istilah itu. Saya dengar-dengar lalu kita pagi-pagi di kantor ngeributin tuh, oh ini kena ini kayaknya, kena happy hipoksia itu. Apakah setiap orang yang kira-kira gitu ya, sehat-sehat kemarin tiba-tiba langsung dipanggil Tuhan, berpikir, oh ini kena happy karena ini hipoksia kan itu. ada beberapa artis yang meninggal tanpa ini kan, tanpa penyakit gitu. Tiba-tiba aja. Kalau zaman dulu kan kita taunya, oh itu takdir Tuhan, itu rencana Tuhan. Kalau sekarang kita langsung jatuh itu kena happy hipoksia. Iya, karena ada istilah ini kan. Gimana tuh kan? Ya, sebenarnya istilah kondisi happy hipoksia ini itu bukan dia tidak ada gejala lain ya. Jadi dia sebenarnya adalah orang yang sudah ada virus itu ya, virus virus corona di dalam tubuhnya, dan sehingga dia mengalami satu keluhan ya, misalnya ada batuk, ada demam ya, pilek dan sebagainya itu. Nah, tapi dia tidak menyadari ya bahwa yang paling membahayakan itu adalah di dalam darahnya itu sudah terjadi penurunan kadar oksigen ini gitu. Jadi sebenarnya bukan ada pada orang yang tanpa gejala apa-apa, maksudnya tiba-tiba langsung dia drop ya, bahkan sampai meninggal gitu. Tidak juga demikian. Jadi memang dia ada pada orang yang sudah mengalami gejala, misalnya batuk ya, ataupun pilek ataupun yang lain-lain ya, dia ada kehilangan indera penciuman ya, yang ada pada gejala orang penderita COVID-19 ini gitu. Berarti memang sudah ada gejala yang harus kita deteksi dari awal ya nanti ya? Ya, jadi orang yang mengalami, dan ini akan disertai misalnya gini, dia akan mengalami satu lemah ya,
tubuh yang lemas gitu kan, kelemahan tubuh, atau bahkan yaitu tadi ada kehilangan saat ini penciuman ya, terus rasa kesemutan, dan yang tidak ada adalah sesak. Ini bagi teman-teman sahabat-sahabat Anwasti yang mungkin menyaksikannya, kayak mendengar penjelasan ini mungkin berpikir, wah ini saya kok ada seperti itu ya. Ya, saya juga sering kesemutan, jadi saya juga sempat berpikir lah, ini saya punya gejala seperti itu. Jadi apakah ketika saya merasa, oh saya ada gejala seperti ini, tindakan apa yang harus saya lakukan dengan Tindakan yang harus dilakukan yang pertama, kita jangan berpikiran negatif, ya. Kita harus memiliki pikiran yang positif dan jangan langsung Parno. Ya, parno ya. Ya. Apa tuh parno? Udah takut duluan. Ya, udah takut duluan. Itu tadi negatif ya. Jadi harus selalu berpikiran positif. Ya memang sudah kita dapatkan informasi ini bahwa demikianlah apa keadaan yang dialami orang yang mengalami hypoksia. Tetapi ya itu tadi kita ya diberikan hikmat ya, kita diberikan pengetahuan dan lain-lain, dan terutama bagi kita yang mempunyai iman ya, mempunyai satu percaya kepada Tuhan. Jadi ada hal lain yang harus lebih kita perhatikan dibandingkan ketakutan-ketakutan kita. Oke, jadi kita harus berpikiran positif ketika kita menyadari bahwa gejala itu ada pada kita. Nah, kalau tentang penggunaan masker ini gimana kita? Apakah memang kita harus menggunakan masker, apalagi yang direkomendasikan ada selebaran yang sampai ke kita itu harus menggunakan masker 3 lapis, dan itu bagaimana? Untuk masker, kalau bagi saya pribadi, saya menyimpulkan ini berdasarkan juga informasi ya, yang saya dapatkan tentunya dari referensi yang bisa dipercaya, bukan hanya kesimpulan yang berdasarkan pribadi, subjektif ya. Jadi masker ini sebenarnya tidak terlalu efektif untuk menghalangi ya, penularan atau kita terpapar oleh virus ini. Ya. Justru dengan pemakaian masker bisa mengurangi kadar oksigen yang seharusnya kita hirup secara optimal ya. Dan yang lebih bahaya lagi adalah dengan kita menggunakan masker, kita kan bernafas menghirup oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida ya. Mana karbon dioksida itu merupakan racun sebenarnya, harus kita buang kan ke udara bebas. Nah, dengan kita memakai masker berarti kita menghirup lagi karena ada terhalang oleh masker tersebut, kita hirup kembali karbon dioksida itu ke dalam paru-paru kita. Nah, kalau itu terus-menerus dialami oleh tubuh kita ya, masuk ke dalam paru-paru kita, apakah itu tidak juga menjadi sesuatu gangguan ya, bahaya yang selanjutnya yang mungkin kita bisa pastikan bahwa itu di paru-paru kita nanti akan terjadi gangguan. Nah, dan yang kita perlu pikirkan adalah efektivitasnya itu tadi. Kalau kita menggunakan masker mungkin dengan cara yang benar, bisa ya adalah ya, manfaat yang bisa kita ambil. Yang dimaksud misalnya cara benar adalah untuk pemakaian masker medis ya, yang itu berarti single use, artinya sekali pakai ya, kita harus ganti lagi gitu kan. Atau pemakaian masker yang non medis yaitu atau masker kain ya. Nah, masker kain ini kadang-kadang kita gunakan, kita pakai berulang-ulang, tapi maksudnya dengan jarang dicuci, dibersihkan gitu ya.
Terus kadang kalau setelah kita pakai kita taruh dengan sembarangan gitu. Kita tidak pikirkan itu terkontaminasi lagi atau tercemar dengan kotoran ataupun yang lain-lain. Jadi maksud saya adalah seperti itu. Apakah betul-betul itu efektif kalau digunakan dengan cara yang demikian? Kalau memang mau betul-betul efektif, ya kita sekali pakai masker medis tersebut kita cuci, ya, terus untuk kita pakai yang berikutnya dan sebagainya. Tapi itu tidak, saya yakin tidak semua orang melakukan itu. Jadi boleh dikatakan atau disimpulkan untuk masker ini tidak seutuhnya efektif untuk mencegah penularan ini. Itu malah dapat mengurangi oksigen yang kita harus dapatkan. Bagaimana dengan aturan pemerintah sekarang? Kan kita masuk ke toko sekarang aja tuh aturannya udah harus pakai masker. Ada di beberapa tempat nongkrong gitu ya, kayak kafe-kafe begitu, dia pasang tarif ini, apa sih namanya? Kalau nggak pakai masker, apa di ini ya? Yang nggak dilayani di situ. Iya. Bukan nggak dilayani, tapi harus bayar 200.000 kalau nggak pakai masker. Ada denda, Ada ya, sanksi. Ya. Denda. Oke. Kalau untuk peraturan pemerintah, yaitu tadi, maksudnya masker ini kalau kita gunakan, bukan saya ada orang yang anti masker, ya. Saya pun tetap sebelum adanya COVID ini pun, ketika saya melayani pasien, ya, saya menggunakan masker. Tetapi itu kembali lagi, sebenarnya apa fungsi masker itu? Kalau pada awalnya disimpulkan bahwa yang sakitlah yang menggunakan masker, tapi yang sehat tidak perlu. Tetapi kemudian berubah kembali, ya. Jadi menyamakan semua harus memakai masker itu. Cuman yang kembali lagi lah coba diinikan bahwa apakah itu betul-betul efektif, ya, mereka menggunakan sebagaimana mestinya. Nah, kalau buat saya, kita menghadapi kerumunan orang yang banyak, ya, kita menggunakan masker itu. Tetapi ketika kita berada di udara terbuka, di mana jarak antara orang ataupun kita sedang berolahraga ataupun menikmati alam, ya, kita sedang berlibur terus menikmati alam, ya, kita tidak perlulah menggunakan masker, ya enggak? Bagaimana menurut kalian? Betul. Ya, jadi justru jadi kita menyia-nyiakan apa yang seharusnya kita nikmati, ya, oksigen udara bebas yang sangat baik untuk pernafasan dan juga otak kita untuk refreshing dan sebagainya. Buat saya itu. Oh ya, saya ada satu ini. Kalau saya, pemikiran saya karena katanya kan virus ini dia bisa juga di aerosol, ya, aerosol. Jadi karena saya ini juga mengajar kimia, jadi saya tahu udara kita ini ada debu itu masuk dalam aerosol, kategori aerosol. Jadi kalau saya mau keluar, saya harus pakai masker karena saya berpikir ini bisa jadi debu partikulat yang ada di luar sana itu mungkin saja bisa mengandung. Jadi saya berpikir saya memakainya. Lalu kalau misalnya saya dari luar, saya akan masuk ke kelompok orang yang baru. Saya berusaha takutnya saya ada kena. Jadi saya berusaha melindungi diri saya dengan masker agar saya tidak menjadi sumber bagi orang lain. Kalau saya, kan kita tidak tahu kan kita ini terpapar atau tidak kalau kita berasal dari luar. Kira-kira yang saya jadikan keyakinan saya waktu itu tentang ini itu benar atau salah? Saya tidak bisa mengatakan ya benar atau salahnya, ya. Tentunya suatu kewajaran, ya, bagi siapapun bahwa dia melakukan tindakan preventif seperti itu, ya, karena dengan kondisi yang ada sekarang ini. Tetapi kembali lagi
ujung-ujungnya buat saya adalah keyakinan kita, ya, pikiran positif kita, dan satu ketenangan di dalam hati kita itu sangat membuat kita tuh jadi tidak curiga, tidak terlalu takut, ya, terlalu khawatir, di mana ketika kita ada pada satu keadaan yang sangat khawatir dan curiga sekali gitu, itu menurunkan daya tahan tubuh kita, menurunkan imunitas kita yang seharusnya Tuhan menciptakan tubuh kita ini dengan daya tahan tubuh, daya pertahanan tubuh itu yang lengkap sekali. Oke. Jadi bagi saya jadi tidak bisa dikatakan itu benar atau salah, ya, kita lakukan saja, ya, tapi jangan saya intinya jangan menjadikan keadaan sekarang pandemi ini itu suatu keadaan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, bagaimana sih kita sebagai orang percaya itu harus menyikapi tentang pandemi ini, pandemi COVID-19? Bagaimana? Oke, jadi sebagai orang percaya, ya, sikap kita bagaimana, ya, dalam hal ini berarti saya berbicara sebagai anak Tuhan, ya, orang yang percaya kepada Tuhan, di mana keadaan ini sebenarnya adalah mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus lebih mencari Tuhan, ya, dan ya, di samping hal-hal yang sudah disampaikan tadi, bahwa untuk kita menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup sehat itu harus selalu kita terapkan di dalam kehidupan kita, ada ataupun tidak keadaan ini, ya, pandemi ini. Tapi satu hal yang sangat penting pada hari-hari ini adalah bahwa kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus terus mencari Tuhan, karena kita tahu bahwa ketika kita mencari Tuhan, ya, kita mendapatkan Tuhan di mana Dia adalah sumber pertolongan bagi kita, ya, sumber kehidupan bagi kita, sumber segala-galanya di dalam hidup kita. Jadi kita datang kepada sumbernya, gitu. Kalau kita takut, kalau kita khawatir, kalau kita ada satu kelemahan, ya, kita harus datang kepada pemilik kehidupan kita. Siapa pemilik kehidupan kita? Ya, Tuhan yang kita percayai, gitu. Jadi itu sebenarnya yang penting untuk hari-hari ini, karena dari ketenangan, dari satu, ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa kita, ya, kita dapatkan, maka secara, ya, langsung juga itu mempengaruhi tubuh kita, fisik kita. Ya, kalau jiwa kita tenang, jiwa kita bersukacita, damai sejahtera, kan kita tahu, ya, ada firman Tuhan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur, ya. Jadi memang itu benar. Kalau kita memiliki hati yang penuh sukacita, artinya hati yang sukacita berarti kita harus selalu bersyukur, kan? Di dalam segala keadaan apapun kita mengucap syukur. Dari situlah maka ketenangan akan kita dapatkan, dan jika jiwa kita tenang, maka itu akan mempengaruhi semua keadaan pikiran kita, hati kita, ya, dan sekaligus tubuh kita, gitu. Tubuh kita akan sehat, ya, sel-sel yang sakit akan kembali pulih. Itu saja kalau saya menyimpulkan dari sisi kita sebagai orang percaya. Oke, jadi
pembicaraan kita malam hari ini luar biasa. Kami percaya sahabat Narwastu yang menyaksikan tayangan ini juga diberkati ya. Terima kasih untuk Tante yang sudah berbagi ya informasi agar kita sama-sama tetap mempercayai Tuhan ya. Berpikiran positif itu sangat penting karena itu bisa membangun imun kita ya. Jangan sampai ada lagu pujian yang kita ubah liriknya, kiri kananku ada COVID, sekelilingku ada COVID. Bukan itu, tapi lagunya berkata kiri kananku ada Tuhan, di sekeliling kita ada Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar daripada ketakutan kita terhadap COVID itu. Haleluya. Kita akan mengakhiri kegiatan acara Narwastu 20 Minute malam hari ini. Sebelum akan mengakhiri kegiatan kita, kami minta Tante untuk bisa berdoa bagi kita semua mengakhiri acara kita malam ini. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu, buat perlindunganmu yang sungguh nyata bagi kami setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Dan kami mau selalu bersyukur atas apapun yang boleh kami alami, yang Engkau izinkan kami alami sampai saat ini ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa di luar apapun yang boleh kami alami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu ada bersama dengan kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, seluruh umat-Mu, khususnya juga di seluruh dunia ini, bahwa kami adalah orang-orang yang terpapar akan COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kiranya memberikan mereka kekuatan dan juga Engkau sembuhkan ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan selalu menolong kepada setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Dan mereka yang berjuang untuk merawat orang-orang yang sakit, Tuhan tolong dan memberikan kemampuan kepada mereka juga. Kepada bangsa dan negara kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat pada para pemimpin bangsa ini ya Tuhan, di dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan apapun untuk kesejahteraan bangsa kami. Kiranya Tuhan yang terus memberikan takut akan Tuhan kepada mereka boleh bertanggung jawab atas setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami yakin dan percaya bahwa belas kasihan-Mu ya Tuhan atas bangsa kami, Engkau terus nyatakan di tengah-tengah negara dan bangsa kami tercinta Indonesia, sehingga pada saatnya nanti Tuhan akan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau akhiri kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan, dan kami mengucap syukur di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tetap saksikan Narwastu 20 Minute di hari yang sama, yaitu hari Selasa pukul 19.00 di channel YouTube kesayangan Anda, GPDI Narwastu Pontianak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.